Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Ali Bola. Kalian semua akan melihat prediksi terbaik dari channel Sang Ali. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan 4 pertandingan yang akan kita bahas. Untuk pertandingan yang pertama, kita akan membahas dari Piala Dunia antar klub ya ketua-ketuaku, mempertemukan Juventus versus Wydad. Dan pertandingan yang kedua, masih saja dari Piala Dunia antar klub, mempertemukan Real Madrid versus Pachuca. Dan pertandingan yang ketiga mempertemukan Salzburg versus Al Hilal. Dan pertandingan yang terakhir yaitu pertandingan yang keempat mempertemukan Manchester City versus Al Ain. Oke ketua-ketuaku, tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pertandingan yang pertama ya. Untuk pertandingan yang pertama mempertemukan Juventus dengan Wydad. Dari 5 pertandingan terakhir, Juventus mampu mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri ya. Dan untuk Wydad sendiri hanya mendapatkan 1 kali kemenangan saja dan 4 kali menelan kekalahan ketua-ketuaku. Kita menuju head to head-nya. Untuk head to head-nya, kedua tim belum pernah bertemu. Ini merupakan pertemuan pertama untuk kedua tim tersebut ya. Oke ketua-ketuaku, kita melihat klasmen sementara kedua tim. Juventus menduduki peringkat yang ke-1. Dari 1 pertandingan berhasil meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin ya ketua-ketuaku. Dan untuk Wydad menduduki peringkat yang ketiga. Dari 1 pertandingan mengalami kekalahan dengan meraih 0 poin ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot untuk full time handicapnya, para bandot menyediakan di 1,5 dan 1/4 ya. Dan untuk over undernya, para bandot menyediakan di over 2,5 dan di 2,3/4. Di sini Juventus memberikan pur kepada Wydad ya. Oke ketua-ketuaku, kita membahas pertandingan kedua tim. Secara statistik 5 pertandingan terakhir, Juventus sangatlah diunggulkan. Dan Wydad tidak diunggulkan ya ketua-ketuaku, karena Juventus berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan belum pernah mengalami kekalahan dari 5 pertandingan terakhir ya. Kedua kali hanya hasil seri, sedangkan Wydad sendiri 4 kali menelan kekalahan dan 1 kali meraih kemenangan. Dan secara struktur klasmen juga Juventus meraih kemenangan ya ketua-ketuaku, sedangkan Wydad mengalami kekalahan. Di sini saya sarankan untuk mengambil Juventus karena prediksi skor yang akan saya pilihkan di sini skor akan jatuh dengan skor 3-0. Ketua-ketuaku boleh mengambil full time handicapnya untuk Juventus ya. Untuk over undernya juga ketua-ketuaku boleh mengambil di 2,5 atau 2,3/4, tapi saya sarankan untuk overnya ambil di 2,5 ya ketua-ketuaku. Untuk full time handicapnya bebas ketua mau ambil 1,5 atau 1/4. Oke ketua-ketuaku, langsung saja kita masuk ke pertandingan yang kedua. Untuk pertandingan yang kedua mempertemukan The King of Eropa yaitu Real Madrid versus Pachuca. Real Madrid dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 1 kali menelan kekalahan. Sedangkan Pachuca sendiri berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri dan 2 kali mengalami kekalahan. Oke ketua-ketuaku, kita menuju head to head kedua tim. Untuk head to head kedua tim di sini baru pertama kali bertemu. Tanggal 19 bulan 12 2024 ya ketua-ketuaku. Real Madrid menang dengan skor telak yaitu 3-0. Oke ketua-ketuaku, ini merupakan pertemuan kedua kali untuk kedua tim tersebut. Kita menuju klasmen sementara kedua tim. Real Madrid menduduki peringkat yang kedua. Dari 1 pertandingan mendapatkan 1 poin dengan 1 kali hasil seri ya. Dan Pachuca sendiri mengalami kekalahan ya ketua-ketuaku dari 1 pertandingannya dengan tidak memiliki poin ataupun 0. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot menyediakan di 1,5 dan 1/4. Dan untuk over undernya, para bandot menyediakan di over 3 dan di over 3,5 ketua-ketuaku. Di sini ketua-ketuaku, saya menjagokan Real Madrid yang akan memenangkan pertandingan. Di sini saya memprediksikan skor di sini akan jatuh dengan skor 4-1. Ketua-ketuaku, saya sarankan untuk mengambil Real Madrid untuk full time handicapnya ataupun di overnya ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya ya, yaitu pertandingan yang kedua. Untuk pertandingan yang kedua mempertemukan Salzburg versus Al Hilal. Untuk Salzburg dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan mengalami kekalahan sebanyak 1 kali. Dan untuk Al Hilal sendiri mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil seri.
Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke head to head kedua tim. Untuk head to head kedua tim, di sini tim belum pernah bertemu ya. Ini merupakan pertemuan pertama untuk kedua tim. Oke, kita menuju klasemen sementara kedua tim. Untuk Salzburg sendiri menduduki peringkat yang ke-1. Dari satu pertandingan berhasil meraih 3 poin dengan 1 kali kemenangan ya ketua-ketuaku. Dan untuk Al Hilal sendiri menduduki peringkat yang ketiga. Dari satu pertandingan meraih hasil seri dengan mendapatkan 1 poin ya ketua-ketuaku. Dan kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk pasaran yang diberikan oleh para bandot menyediakan full time handicapnya sebesar setengah dan di sebesar seperempat. Dan untuk over undernya, para bandot menyediakan di over 3 dan di over 3,5. Oke ketua-ketuaku, di sini saya sarankan ketua-ketua untuk mengambil Al Hilal ya. Saya sepertinya menjagokan Al Hilal yang akan memenangkan pertandingan karena Al Hilal mampu menahan seri Real Madrid ya ketua-ketuaku. Mungkin secara head to head kita tidak bisa melihat. Untuk secara statistik 5 pertandingan terakhir, oke ini sama-sama bagus ya ketua-ketuaku. 4 kali kemenangan, 1 kali mengalami kekalahan, dan Al Hilal sendiri belum pernah mendapatkan kekalahan ketua-ketuaku. 3 kali kemenangan, 2 kali hasil seri. Di sini saya prediksikan Al Hilal yang akan memenangkan pertandingan ketua-ketuaku. Skor yang akan diduduki di sini akan jatuh dengan skor 2-3 ya ketua-ketuaku. Ketua-ketuaku boleh mengambil di Al Hilal. Boleh mengambil di setengah ataupun di seperempat ya ketua-ketua. Untuk Al Hilal ya, untuk full time handicapnya kita nahan ya ketua-ketua. Kalaupun kita seri di sini kita memenangkan pertandingan kalau ketua-ketua mau mengambil di handicapnya. Tapi di sini prediksinya skor di sini 2-3 ya ketua-ketua. Boleh mengambil di over 3 ataupun over 3,5 ya ketua-ketua. Oke ketua-ketua, kita masuk pertandingan selanjutnya yaitu pertandingan yang terakhir ketua-ketua. Pertandingan yang keempat mempertemukan Manchester City versus Al Ain. Manchester City dari 5 pertandingan terakhir berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, dan 1 kali mengalami kekalahan atau menelan kekalahan ketua-ketua. Al Ain sendiri berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil seri, 2 kali hasil seri dan 1 kali mengalami kekalahan. Oke ketua-ketuaku, kita melihat head to head-nya. Di sini head to head-nya belum pernah bertemu untuk kedua tim. Ini merupakan pertemuan pertama untuk kedua tim tersebut ya ketua-ketuaku. Oke, kita melihat klasemen sementara kedua tim. Manchester City menduduki peringkat yang kedua. Dari satu pertandingan berhasil meraih kemenangan dan mendapatkan 3 poin. Sedangkan Al Ain menduduki dasar klasemen yaitu peringkat keempat. Dari satu pertandingan mengalami kekalahan dan tidak meraih poin ataupun poinnya 0 di klasemen ini ya ketua-ketuaku. Oke ketua-ketuaku, kita masuk ke pasaran yang diberikan oleh para bandot. Untuk full time handicapnya, para bandot menyediakan di 2,5 dan di 2,4. Untuk over undernya, para bandot menyediakan di over 3,5 dan di 3,4 dan 3,5. Di sini saya menjagokan Manchester City yang akan menang pertandingan. Skor yang akan saya prediksikan di sini skor akan jatuh dengan skor 4-0. Ketua-ketuaku boleh mengambil di Manchester City maupun over undernya ya. Manchester City ini merupakan tim-tim yang selalu berada di bola-bola over ya ketua-ketuaku. Dia seperti Bayern Munchen lah ketua-ketuaku. Cuman ini merupakan banyak pemain baru masuk ke Manchester City. Ini polanya pasti akan lebih hidup ya ketua-ketuaku. Maksudnya tingkat semangat pemain-pemain ini ingin menunjukkan jati dirinya untuk pemain baru, apalagi di ketua-ketuaku seperti Yong Maluku, Renenders, Cherki, satu lagi saya lupa itu yang kayaknya dari Timur Tengah ya pemainnya wajahnya. Oke ketua-ketuaku, sampai di sini saja prediksi yang saya berikan kepada ketua-ketua semua. Sekali lagi ketua-ketuaku, sebelum saya menutup, salam penutup untuk ketua-ketua semua. Utamakanlah prediksi dan feeling masing-masing ya ketua-ketuaku. Kalau ketua-ketuaku, sampai di sini saya ingin mengucapkan salam penutup dari Sang Ali Bola. Semoga kalian diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya ketua-ketuaku. Salam bertemu lagi ketua-ketuaku, sampai jumpa.